Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bakul AI yang membahas seputar teknologi AI. Kali ini kita akan membuat kelas praktek baru dengan judul Python for AI, di mana kelas ini akan membahas terkait dasar-dasar Python untuk mendukung materi-materi berikutnya terkait dengan teknologi AI. Video ini merupakan video seri pertama yang membahas terkait proses instalasi dan pembuatan lingkungan kerja. Untuk proyek kali ini kita membutuhkan dua aplikasi. Yang pertama yaitu Visual Studio Code, kemudian yang kedua adalah Miniconda. Bagi yang belum menginstal Visual Studio Code, silahkan menuju ke Google, kemudian ketik Visual Studio Code, ke menu download. Pada menu download kita dapat memilih sesuai dengan sistem operasi masing-masing. Jika menggunakan Windows, silakan diklik di bagian Windows, begitu juga Linux dan Mac OS. Setelah proses download, silahkan diinstal. Proses instalasi umum seperti proses instalasi biasanya. Setelah itu yang kedua yaitu Miniconda. Silahkan ke Google, kemudian ketik Miniconda. Setelah itu klik website Miniconda, alamat Miniconda. Setelah itu kita akan masuk ke website Miniconda. Ada beberapa cara install di sini. Untuk proses cepatnya kita menggunakan Quick Command Line Install. Silahkan Anda pilih installing Miniconda. Di sini terdapat pilihan. Jika menggunakan Windows, silakan di copy mulai dari URL sampai di exe, atau klik tombol copy di bagian kanan. Setelah itu pastekan di paste di command prompt jika Anda menggunakan Windows. Begitu juga untuk pengguna Mac OS, silakan pilih Mac OS, kemudian di copy dan buka terminal Anda. Setelah itu dipaste ke dalam terminal dan enter, maka proses instalasi akan berlangsung. Begitu juga untuk pengguna Linux, silakan di copy dan dipastikan di terminal Linux. Oke, saya asumsikan proses instalasi telah dilakukan. Oke, sekarang kita masuk ke Visual Studio Code. Berikut kita akan membuat folder untuk tempat kerja kita. Silakan ke menu Open. Setelah itu kita ke drive di mana kita ingin atau hendak meletakkan folder kerja kita. Di sini saya akan buat folder dengan nama latihan Python. Oke. Setelah itu saya pilih open. Oke. Sekarang kita telah berada di dalam folder latihan Python. Berikutnya kita akan membuat lingkungan kerja ya, atau virtual env, di mana virtual env ini akan kita gunakan sebagai lingkungan kerja kita. Hal ini digunakan atau dibuat agar supaya tidak terjadi konflik ya, karena seperti yang kita ketahui, setiap beberapa bulan biasanya setiap aplikasi terdapat pembaruan, baik itu dari fitur atau lainnya, sehingga agar supaya menjaga versinya tetap cocok atau tetap sama, kita harus membuat lingkungan yang berbeda. Kita pisahkan antara satu lingkungan project dengan lingkungan project lainnya, disesuaikan dengan versi aplikasi yang kita gunakan gitu. Oke, cara membuat virtual env-nya, silahkan masuk ke terminal. Di menu Visual Studio Code, pilih terminal, kemudian New Terminal. Dapat dilihat ya, di sini kita berada
di base, ini menandakan bahwa proses instalasi Conda kita telah berjalan ya dengan baik, dan sekarang kita berada di environment base Conda ya. Sekarang kita akan membuat virtual env yang baru ya. Cara membuat virtual env yaitu Conda create min p, kemudian kita pakai nama virtual env atau lingkungan kerja yang ingin kita pakai gitu. Silahkan masukkan sesuai dengan keinginan Anda. Kita samakan aja ya sama folder latihannya, latihan Python. Oke. VNV-nya saya namakan latihan Python. Setelah itu kita sertakan juga versi Python yang ingin kita install. Di sini kita gunakan Python versi 3.12. Oke, setelah itu enter. Oke, bisa dilihat di sini proses instalasinya mulai jalan. Oke, silakan tekan Y jika keluar permintaan seperti ini. Oke, kita tunggu. Oke, di folder kerja kita sudah ada ya latihan Python juga. Ini virtual env yang barusan kita buat. Oke, selesai ya, proses instalasi selesai. Biasanya cepat, tergantung dari koneksi internet masing-masing ya. Oh iya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, standarnya kita berada di base VNV base dari Conda ya. Tujuan kita sekarang yaitu berpindah ke virtual env yang barusan kita buat dengan nama latihan Python. Caranya kita cek dulu ya virtual env apa saja yang terdapat dalam sistem kita. Conda env list. Oke, di sini terdapat 4 virtual env atau VNV. Yang pertama ini adalah base-nya. Kemudian yang kedua, ini yang barusan kita buat ya, latihan Python. Oke, tanda bintang ya yang ada di base ini, kita lihat ada tanda bintang, ini menandakan bahwa yang aktif sekarang adalah VNV base. Kita ingin memindahkan ke latihan Python. Caranya kita ketik Conda activate ya, activate. Kita copy saja ya, copy saja source-nya. Oke, kemudian enter. Oke, nah yang tadinya kita berada di base, sekarang kita telah berpindah ke VNV yang barusan kita buat atau VNV kita ya, latihan Python. Oke, saya clear dulu terminalnya biar bersih. Oke, setelah virtual env-nya jadi, kita ngecek dulu ya apakah Python-nya jalan apa tidak. Kita coba buat satu file dengan nama app.py. Jadi py atau py ini adalah extension dari Python ya. Oke, setelah itu kita coba buat print 1 tambah 3 gitu aja, 1 tambah 3. Oke, kita panggil. Caranya Python, kita panggil lewat terminal ya, kita jalankan Python, kemudian spasi, nama filenya app.py. Oke, saya lupa, kita belum menyimpan ya, jangan lupa di save dulu ya. Oke, di save. Setelah itu kita panggil, saya panggil lagi. Oke, keluar ya, ada 4 di sini, menandakan bahwa proses penginstalan Python jalan. Terbukti bahwa kodenya bisa kita jalankan. Pada project ini kita akan menggunakan Jupyter Notebook, di mana Jupyter Notebook ini merupakan salah satu aplikasi yang biasanya digunakan untuk menuliskan kode-kode program machine learning ya. Biasanya kita akan menggunakan Jupyter Notebook berbasis web, tetapi pada project kali ini
kita akan mengakses Jupyter Notebook lewat Visual Studio Code. Silakan ke menu New File. Kita buat file baru dengan nama latihan.ipynb. ipynb ini merupakan extension dari Jupyter Notebook. Oke, nanti muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan tampilan dari Visual Studio Code di mana kita mengakses model Jupyter Notebook gitu ya. Jangan lupa untuk memastikan jika di bagian kernel kita di sini belum mengarah ke virtual env kita, silahkan diklik, kemudian pilih lingkungan yang sesuai yang telah kita buat. Kalau punya saya sekarang sudah berada di latihan Python. Jika teman-teman baru pertama kali biasanya tidak berada di lingkungan latihan Python, silahkan klik, setelah itu pilih select another kernel, terus pilih Python environment. Nah, terus di situ nanti keluar virtual env yang ada di dalam sistem kita. Silahkan dipilih virtual env yang sudah kita buat sebelumnya. Pada project ini saya menggunakan tadi nama latihan Python untuk virtual env-nya. Kemudian diklik, silahkan diklik jika sudah yakin, silahkan diklik. Maka kita telah berada di dalam virtual env yang sesuai. Oke, berikutnya kita coba menguji apakah Jupyter Notebook-nya berjalan dengan lancar apa tidak. Kita coba print hello world. Oke, untuk menjalankannya jangan lupa menggunakan kombinasi Shift Enter. Oke, jika keluar tampilan seperti ini, silahkan klik install. Di sini dikatakan bahwa kita membutuhkan IP kernel, paket IP kernel. Silahkan diinstal, klik install. Maka akan dilakukan proses instalasi agar supaya Jupyter Notebook-nya bisa jalan di Visual Studio Code. Oke, kita tunggu. Ya, telah selesai. Kita proses connecting ya ke env kita. Oke, telah selesai. Kita lihat di sini hello world jalan ya. Kita coba lagi print 1 tambah 1. Oke, jalan ya. Untuk Jupyter Notebook-nya telah berjalan dengan baik, juga Python-nya telah berjalan dengan baik, menandakan bahwa proses instalasi kita juga proses instalasi aplikasi kita dan lingkungan atau VNV kita juga berjalan dengan baik. Untuk materi pertama atau video pertama kita selesai sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi di video berikut untuk pembahasan Python for AI materi yang kedua. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.